Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran fikih kelas 12 bab keempat dengan judul hukum syara' dan pembagiannya. Hukum syara' atau yang lebih populer disebut dengan hukum syariat merupakan sejumlah aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang terbebani hukum. Dalam kajian usul fikih, pembahasan tentang hukum syara' ini meliputi unsur-unsur pencipta hukum atau yang disebut dengan al-hakim, hakikat hukum syara', al-hukmu, objek atau peristiwa hukum, mahkum fih, dan subjek hukum atau mahkum alaih. Agar lebih jelas, maka dalam bab ini kita akan bahas unsur-unsur hukum syara' tersebut. Yang pertama yaitu al-hakim. Para ulama sependapat bahwa sumber hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum ini diberikan Allah ada kalanya secara langsung berupa nas-nas yang diwahyukan kepada Rasulnya, dan ada kalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistinbatkan hukum terhadap perbuatan mukallaf dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan. Unsur syariat yang kedua yaitu al-hukmu atau hukum. Hukum menurut bahasa adalah menentukan suatu terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah, hukum adalah tuntutan syariat atau seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Memahami hukum syara' adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini dikarenakan syariat memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis mereka. Hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Hukum taklifi dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama al-ijab atau wajib, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti. Contohnya perintah sholat. Yang kedua an-nadab atau sunnah, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti. Contohnya perintah bermuamalah. Yang ketiga at-tahrim atau haram, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti. Contohnya larangan berbuat zina. Yang keempat al-karahah atau makruh, yaitu hukum yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya terlalu banyak bertanya. Dan yang terakhir adalah al-ibahah atau mubah, yaitu hukum yang mengandung tuntutan memilih antara mengerjakan dan meninggalkannya. Contohnya hukum meminang dengan sindiran itu mubah. Pembagian hukum yang kedua yaitu hukum wad'i, yaitu hukum yang mengandung sesuatu seperti sebab, syarat, mana', azimah, rukhsah, sah, dan batal bagi sesuatu. Jadi yang menyebabkan ada atau tidak adanya hukum taklifi disebut dengan hukum wad'i. Pembagian hukum wad'i ada 5. Yang pertama yaitu sebab. Ulama usul mendefinisikan sebab adalah sifat zahir, tetap dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajib salat zuhur. Yang kedua, syarat. Syarat adalah sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan, atau ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu perbuatan dilakukan. Syarat dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib, contohnya nisab zakat sebagai syarat wajib zakat. Dan yang kedua syarat sah, yaitu suci dari hadas besar dan kecil, merupakan syarat sahnya sholat. Pembagian hukum wad'i yang ketiga yaitu mana' atau penghalang, adalah sifat zahir yang pasti yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mane' atau penghalang terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama mane' terhadap hukum. Contohnya haid bagi wanita yang menjadi mane' penghalang untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua mane' terhadap sebab. Contohnya
berhutang menjadi penghalang wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Hukum mut'i yang keempat yaitu azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contohnya kewajiban sholat 5 waktu. Sedangkan rukhsah adalah hukum yang berkaitan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Contohnya sholat bagi orang yang musafir. Yang kelima yaitu sah dan batal. Sah dan batal ada sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Contohnya salat, puasa dan haji serta disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah sah salat, puasa dan hajinya. Tapi apabila syarat atau rukunnya tidak dipenuhi, maka salat, puasa dan hajinya tidak sah atau batal. Pembagian hukum syariat yang ketiga yaitu mahkum fih. Yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dengan kata lain, mahkum fih atau perbuatan hukum itu dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori ketentuan hukum, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Pembagian hukum syariat yang terakhir yaitu mahkum alaih. Mahkum alaih ialah orang mukallaf yang dibebani syara dan disebut sebagai subjek hukum. Pelaksanaan pembebanan hukum syara kepada orang mukallaf maka diperlukan 2 syarat sebagai berikut. Yang pertama, mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Maksudnya sanggup memahami sendiri atau dengan perantara orang lain tentang kitab Allah yang terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat yang kedua yaitu orang mukallaf itu mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Dalam istilah usul fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak ini disebut dengan awarid ahliyah dan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasyabiyah. Maksud dari samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Yang termasuk dalam awarid aliyah ini yaitu yang pertama keadaan belum dewasa atau anak-anak, yang kedua gila, yang ketiga kurang akal, yang keempat tertidur, yang kelima lupa, yang keenam sakit, yang ketujuh haid, yang kedelapan nifas, yang kesembilan wafat. Sedangkan awarid yang bersifat kasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri, yaitu yang pertama boros, yang kedua mabuk karena meminum minuman keras, yang ketiga bepergian, yang keempat lalai, yang kelima bergurau, yang keenam bodoh atau kurang mengetahui, yang ketujuh terpaksa. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga dengan memahami hukum syariat dan pembagian-pembagian hukum syariat, kita dapat bertanggung jawab untuk memikul beban hukum yang dibebankan kepada kita. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.